Tol Cipularang memang menciptakan banyak cerita dan mitos. Sudah lebih dari puluhan cerita mistis yang aku dengar tentang Tol Cipularang ini. Lebih dari belasan orang bercerita pengalamannya ketika melewati Tol Cipularang. Bukan cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali. Malahan, aku pernah mendengar bahwa ada seorang perempuan seumuranku. Dia bersumpah dan tidak akan lagi melewati Tol Cipularang sendirian. Salah satunya adalah Lita. Lita sepupuku yang paling aku sayang. Dia meninggal sebulan yang lalu karena kecelakaan. Di sini, di Tol Cipularang. Saat itu, Lita sedang mengemudi sendirian. Mengantuk dan menabrak pembatas jalan hingga akhirnya dia meninggal. Dan saat ini aku sedang mengemudi sendirian menuju Jakarta. Aku ke Jakarta untuk menjemput teman kampusku yang bernama Windy. Windy baru saja tiba di Indonesia. Sebulan ke belakang, dia berlibur di Australia. Sehari sebelum pulang ke Indonesia, Windy meneleponku. Dia berkata, jika aku ingin oleh-oleh, maka aku harus menjemputnya ke bandara. Dan disinilah aku sekarang, menjemputnya di bandara. Dan pastinya dengan bayaran seonggok oleh-oleh. Aku tidak berpikir sebelumnya kalau perjalananku ke Jakarta akan mengingatkanku pada Lita. Aku sempat menyesal karena mau menerima rayuan Windy. Tapi ya sudahlah. Demi temanku yang satu itu. Kami pun berpelukan di bandara. Baru 1 bulan kami tidak bertemu. Tapi kami melepas rindu seolah bertahun-tahun berpisah. Windy tampak lelah sekali. Dugaanku,
Windy akan tertidur tidak lama setelah kami meluncur ke Bandung. Dan akhirnya akan membuatku seperti mengemudi sendirian. Yap, dugaanku 100% tepat. Baru saja masuk tol dalam kota, Windy sudah tertidur lelap. Aku coba untuk membesarkan volume suara CD player di mobil. Tapi Windy tidak bergeming. Aku yang dengan sengaja membunyikan klakson panjang untuk membuatnya kaget. Tapi Windy tetap setia pada tidur lelapnya. Akhirnya aku menyerah. Windy memang tidak pernah berubah. Tidur seperti mayat. Tiba-tiba aku teringat lagi akan Lita. Perasaan campur aduk menyelimutiku. Sedih, takut, sakit, dan tidak menentu. Tanpa aku sadari, aku melamun. Ketika tiba-tiba di depanku ada sebuah bis. Dan jaraknya sangat dekat dengan mobilku. Aku dengan sigap menginjak rem. Dan akhirnya kami terhindar dari tabrakan. Ya Tuhan, tolong buat diriku tenang. Jauhkan aku dari pikiran yang jelek, ya Tuhan. Aku menenangkan diri dan mengemudi perlahan. Tepat di belakang bis tadi, aku membayangkan seandainya tadi aku menabraknya.
Secara tidak sengaja, aku memperhatikan bagian belakang bis itu. Dari kaca belakang yang bening, samar-samar aku bisa melihat bis itu. Di dalamnya dipenuhi oleh penumpang. Bahkan ada beberapa orang yang berdiri. Mereka terlihat sedang berbincang, tertawa, bercanda. Jujur saja, aku rindu bisa tertawa seperti itu dengan Lita. Dan aku pun melihat ke kursi penumpang. Windy masih dengan posisinya yang tadi, seolah semakin terbenam ke alam mimpi. Aku benar-benar heran, apa yang salah dengan dirinya? Kejadian hampir menabrak tadi pun tidak mampu membuatnya terbangun. Bis di depanku berjalan semakin lambat. Maka aku pun memutuskan untuk menyalipnya. Aku memberi lampu sen kanan dan mulai mengambil jalur kanan. Tapi tepat ketika aku sudah berada di jalur kanan, bis itu pun tiba-tiba masuk ke jalur kanan, menghalangi jalanku. Astaga, menyebalkan sekali. Bis itu bahkan tidak memberi lampu sen. Karena kesal, maka aku mendekatkan jarakku ke bis itu dan menyalakan lampu jauh. Aku coba mengedipkannya berkali-kali. Tapi kok ada yang aneh ya? Orang-orang yang aku lihat tadi berdiri tidak ada. Mungkin mereka sedang duduk di bawah sekarang. Ya sudahlah. Aku pun memperlambat mobilku dan kembali ke jalur kiri. Tak lama, bis itu pun mengikuti. Kali ini, aku tidak kesal karena bis itu tidak menutupi jalurku. Jujur saja, aku masih penasaran dengan orang-orang yang berdiri di belakang bis tadi. Jarakku dan bis itu semakin renggang, tidak serapat tadi. Karena penasaran, aku coba melihat lagi ke bagian belakang bis. Tidak jelas, dan aku pun kembali menyorotkan lampu jauh. Ternyata orang-orang yang berdiri itu ada lagi, dan mereka masih bercanda, bersenda gurau. Astaga, kenapa ini? Kenapa bisa begini?
Aku semakin penasaran. Maka, tanpa pindah ke jalur kanan, aku merapatkan jarak dengan bis itu lagi. Setelah aku rasa cukup dekat, aku kembali menyorotkan lampu jauh. Astaga, tidak ada yang berdiri di sana. Kemana mereka semua? Sepertinya bis itu kosong. Tak terasa, aku mulai merinding. Aku kembali memperlambat laju mobilku. Dan jarak dengan bus itu pun semakin jauh. Rasanya aneh. Tidak ada kendaraan lain selain mobilku dan bis di depanku. Aku mencoba untuk berpikir positif dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi sekali lagi, karena rasa penasaranku, aku menyorotkan lampu jauh ke bis itu. Dan ternyata, ya Tuhan, orang-orang itu ada lagi. Astaga. Tanpa memberi lampu sen, aku masuk ke jalur kanan dan menginjak pedal gas mobilku. Tidak seperti dugaanku, bis itu tetap di jalur kiri, tidak menghalangi jalanku, membiarkan mobilku menyalipnya. Dan sekarang aku berada tepat di sisi kanan bis itu. Aku menahan kecepatan mobilku dan aku menoleh ke kiri, menerawang ke dalam bis itu lewat kacanya yang bening. Dan aku pun melihat isi bis itu. Ya Tuhan, bis itu memang penuh dengan penumpang. Tapi wajah mereka rusak semua. Ada yang hancur, mukanya tak beraturan. Bahkan ada yang tanpa kepala. Ya Tuhan, mengerikan sekali. Tanpa sadar, aku menginjak pedal gas seketika. Mobilku menyusul bis itu dengan kecepatan tinggi. Ketika aku hampir berhasil menyusulnya, aku sempat melihat ke arah sopirnya. Ternyata sopirnya tidak memiliki tangan. Tangannya putus. Darah membasahi bajunya.
Dan dia tersenyum padaku. Ya Tuhan. Aku tidak berpikir panjang lagi. Setengah menangis, aku mengemudikan mobilku dengan kecepatan sangat tinggi, meninggalkan bis itu. Aku berusaha membangunkan Windy. Windy tetap terlelap. Mobilku sudah memasuki kawasan Padalarang Barat. Mulai banyak mobil lain di depan dan di belakangku. Tapi pikiranku tidak bisa lepas dari bis tadi. Ya Tuhan, siapa mereka? Apa bis itu bis yang pernah kecelakaan di Cipularang? Tak terasa, kami sudah ada di gerbang tol Paster. Tak lama, kami sampai di rumah Windy di daerah Sarijadi. Aku pun membangunkannya. Tidak seperti tadi, Windy dengan mudah dibangunkan. Sial. Giliran sudah sampai rumah saja, bangun. Windy menggeliatkan tubuhnya. Dia berkata, "Loh, udah nyampe ya? Aduh, enak banget gue tidur." Aku hanya diam. Kesal. Lalu Windy melihat ke jok belakang. Dan tiba-tiba Windy berkata kepadaku, "Kok gak bilang-bilang sih ada yang nebeng juga?" Lalu sambil keluar mobil, Windy berkata padaku, "Duluan ya semua. Makasih ya." Aku terpaku melihat perlahan jok belakang lewat kaca spion. Dan di sana duduk seorang wanita. Wanita itu tersenyum padaku. Lita. Itu Lita. Ya Tuhan. Aku gemetaran hebat dan merinding. Ingin aku memanggil Windy yang berjalan memasuki rumahnya. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah ketakutanku, terdengar suara Lita bicara. "Makasih ya tumpangannya.